Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat pada hari ini, Minggu 22 Mei 2022. Salam sejahtera untuk saudara semua, dimanapun saudara berada, khususnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Saya ucapkan selamat datang. Kiranya damai dan sukacita yang dari Tuhan melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ibadah pada hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Johanis Patiasina dengan tema adalah Gereja yang Peduli. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli, yang bertindak dalam rencananya yang agung untuk menyatakan kuasanya, supaya para pengikutnya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui karyanya. Yesus mengajarkan kita perihal sikap kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Apakah kita sudah memiliki hati yang peduli terhadap sesama kita? Apakah kita sudah memiliki hati yang rela berkorban supaya dapat memberi dengan tulus? Seringkali kita melihat sesama di sekitar kita membutuhkan sentuhan tangan kita. Apakah kita menutup diri dan tidak peduli akan kebutuhan orang lain? Saya dan saudara harus terus mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa kita juga bertanggung jawab atas kebutuhan orang lain. Ketika kita mengetahui ada saudara kita yang berkekurangan, marilah kita menganggapnya sebagai suatu kesempatan di mana kita bisa bersyukur dan berbagi dalam kekurangan. Dan ketika kita yakin sepenuhnya kepada Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang memelihara kehidupan umatnya, di sanalah saya dan saudara dapat merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk fokus. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam ibadah ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berkumpul bersatu hati untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, walaupun kami saat ini masih beribadah secara online. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, dan terima kasih karena kami tahu kami punya Tuhan yang peduli kepada kami. Ajar kami juga Tuhan untuk memiliki hati yang peduli dan rela berkorban bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Engkau berkati dan urapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi, biar urapan Roh Kudus menyertai setiap hamba-hamba-Mu. Terlebih lagi untuk firman Tuhan, kami mau buka hati untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terlebih dahulu kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan sejak pagi tadi kami bangun dari tidur kami, yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan sesama kami. Tuhan, Kau Maha Pengampun, ampuni kami, sucikan kami oleh darah Yesus agar hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami layak menerima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan ucapan syukur juga permohonan kami. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengan hati yang penuh sukacita, kita akan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita nyanyikan lagi dari awal. Dan penuh semangat, kita mau bangkit bersama sebagai umat pilihan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita katakan kita mau menjadi rumah doa bagi kemuliaan-Nya saja. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan penuhi hatiku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Inilah yang ku mau. Jadikan aku
suku bangsa datang menyembahmu. Puji Tuhan, Shalom. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan berkenan untuk mempertemukan kita lagi dalam pertemuan ibadah di minggu ini. Pertama-tama saya mau berterima kasih buat kesempatan ini. Kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun kita masih dalam ibadah bentuk online, walaupun kita belum bisa secara langsung bertemu, inilah kehebatan teknologi. Teknologi dan ibadah bisa berdampak positif dalam pengembangan gereja, tetapi juga bisa berdampak negatif karena kita bisa kehilangan kehangatan dalam persekutuan. Karena kehangatan dalam persekutuan hanya bisa kita dapatkan saat kita bertemu, beribadah bersama-sama dalam suatu pertemuan ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan bertatap muka. Karena itu doa dan harapan saya kiranya jemaat GRIP tetap dan selalu terus-menerus punya kerinduan untuk bertemu dalam ibadah yang dilakukan secara onsite. Ibadah yang dilakukan secara tatap muka. Apapun yang menjadi kendala saat ini, tetaplah berdoa, biarlah semuanya jadi dalam waktu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, ya saya juga mau menyampaikan salam hangat dari Makassar, Kota Daeng. Ya kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GRIP senantiasa selalu ada dalam keadaan baik dan sehat. Ya, pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih buat kesempatan ini, kesempatan di mana kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sebelumnya kami berdoa mohon tuntunan, bimbingan, pimpinan Roh Kudus, agar biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari ya Tuhan berfirman bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan, sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saat saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara jemaat boleh ikut di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ayat 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya, bagi saya tema ini adalah tema yang sangat menarik. Karena itu merupakan gambaran, karena itu merupakan ciri dari gereja yang sesungguhnya. Baik gereja dalam pengertian organisasi, maupun gereja dalam pengertian organisme. Oleh karena itu, sejujurnya, saya agak sedikit segan mengkhotbahkan tema ini. Takut kalau kita hanya berteori. Tetapi saya tidak punya pilihan. Saya harus tetap mengkhotbahkan tema ini. Karena kalau tidak, saya akan berurusan dengan Pak Horas, atau Pak Horas akan berurusan dengan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita di minggu ini yaitu gereja yang peduli. Gereja yang peduli. Kita akan mencoba merenungkan beberapa hal berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan kita tadi, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, berkaitan dengan tema kita, yaitu gereja yang peduli. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi tentunya bukanlah bagian firman Tuhan yang asing bagi kita. Cerita tentang 5.000 orang yang diberi makan oleh Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara waktu membacakan firman Tuhan ini. Maksud saya, saat kita membacakan firman Tuhan ini, saya tidak tahu apa yang terlintas di pikiran kita. Tetapi bagi saya, saat membacakan firman Tuhan ini, yang terlintas di pikiran saya ialah bahwa Yesus Tuhan kita, Dialah Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Ya, tentunya kita tidak perlu untuk mencoba memahami lebih jauh dengan akal pikiran kita. Bagaimana mungkin
5.000 orang bisa makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Karena bagi saya, semakin kita mencoba untuk memahami, mengerti, maka semakin kita dibawa untuk tidak mengerti. Selain kita hanya belajar untuk mempercayai bahwa sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini juga kita belajar untuk tidak perlu menjadi takut, khawatir, ragu, ya apapun tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi dalam hari-hari hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan sanggup, mampu, dan dapat memelihara kehidupan kita dengan cara apapun. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan tadi bahwa lewat pembacaan firman Tuhan ini kita akan mencoba merenungkan beberapa hal berkaitan dengan tema kita, gereja yang peduli. Dan apa yang kemudian akan kita renungkan ke depan, itu menjadi kesimpulan saya untuk membawa kita belajar berkaitan dengan gereja yang peduli. Hal yang pertama dapat kita perhatikan pada ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari pembacaan kita tadi berkata demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Saya ulangi kalimat yang terakhir. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Poin yang pertama atau hal yang pertama yang akan menjadi perenungan kita berkaitan dengan gereja yang peduli. Gereja harus menunjukkan kepeduliannya bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, khususnya bagi mereka yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, hal yang pertama, gereja harus menunjukkan kepeduliannya bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, khususnya bagi mereka yang ada di sekitar kita. Dalam ayat 5 pembacaan kita tadi, ada pertanyaan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik pertanyaan ini, Yesus sedang melibatkan sekaligus mengajarkan kepada murid-muridnya agar mereka menunjukkan kepedulian mereka bagi orang-orang yang saat itu sedang membutuhkan makanan. Kalau kita perhatikan dalam tulisan Matius, Markus, dan juga Lukas, dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-16, Markus 6 ayat 37, dan juga dalam Lukas 9 ayat 13, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dalam Matius 14 ayat 16, demikian juga Markus 6 ayat 37 dan Lukas 9 ayat 13. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Perhatikan kata harus dalam ayat-ayat ini. Kata harus dalam ayat-ayat ini artinya gereja tidak punya pilihan. Orang percaya tidak punya pilihan. Murid-murid Yesus tidak punya pilihan. Bahkan gereja, orang percaya, murid-murid Yesus tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Menunjukkan kepedulian adalah suatu keharusan, kata Tuhan Yesus. Ironisnya, pada saat Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, sebaliknya murid-muridnya berkata,
suruhlah mereka mencari makan sendiri. Dan inilah gereja masa kini. Gereja yang kehilangan kasih dan kepeduliannya bagi orang-orang yang sedang bermasalah. Bagaimana mungkin kita bisa berkumpul bersama-sama, mengangkat tangan, bertepuk tangan, bersukacita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pada saat yang sama, ada orang-orang di sekitar kita yang sedang menjerit kelaparan atau yang sedang bermasalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dari bagian ini adalah saat Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan, bukan karena orang banyak itu meminta makan, tetapi sebelum mereka mencari makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Jadi pada saat Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu harus memberikan mereka makan, bukan karena orang banyak itu sedang meminta makan. Apa artinya ini bagi kita? Bapak saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya bagian ini memberikan kepada saya pengertian bahwa gereja harus memiliki kepekaan. Tidak harus menunggu sampai orang berteriak atau berkaitan dengan kesulitan mereka meminta tolong. Tidak harus menunggu. Sayangnya saat ini kita sebagai gereja sedang kehilangan kepekaan berkaitan dengan hal ini. Kehilangan kepekaan berkaitan dengan kepedulian kita bagi setiap orang yang sedang bermasalah, sedang mengalami kesulitan yang ada di sekitar kita. Bahkan ada orang yang sekalipun sudah berteriak, kita tetap berdiam diri. Dalam hal ini tentunya kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat poin yang pertama ini, sekali lagi saya mau berkata kepada kita bahwa mari kita sebagai gereja Tuhan, sekali lagi gereja dalam pengertian organisasi maupun gereja dalam pengertian organis, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya kita harus menunjukkan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan dalam kasih-Nya yang dahsyat, sebagaimana Tuhan dalam kasih-Nya yang luar biasa telah hadir ke tengah dunia ini untuk menunjukkan kepedulian dan kasih-Nya kepada kita manusia berdosa. Maka demikian juga Tuhan menghendaki dari setiap kita, agar kita juga mau menunjukkan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Menunjukkan kepedulian kepada setiap orang yang ada di sekitar kita adalah suatu keharusan, bukan suatu pilihan. Bahkan sekali lagi saya katakan, Yesus tidak memberikan kepada kita pilihan untuk hal ini. Tetapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang menjadi kesimpulan saya dan sekaligus untuk menjadi perenungan kita berkaitan dengan gereja yang peduli. Untuk menjadi gereja yang peduli, hal yang kedua, mulailah dengan apa yang ada pada kita. Saya ulangi, untuk menjadi gereja yang peduli, mulailah dengan apa yang ada pada kita. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dari pembacaan kita tadi berkata demikian, atau berbunyi demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya ulangi kalimat yang terakhir dari ayat ini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
untuk menjadi gereja yang peduli. Kita tidak harus menunggu sampai punya banyak, tetapi mulailah dengan apa yang ada pada kita. Sekalipun mungkin bagi kita apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, tidak ada artinya karena sedikit. Tetapi saya mau katakan bahwa yang sedikit itu, jika ada di dalam tangan Tuhan, jika diberkati oleh Tuhan, akan menjadi berkat besar bagi banyak orang, dan tentunya ini semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan gereja yang peduli atau gereja yang memberi, kita dapat belajar dari jemaat Makedonia. Alkitab berkata mereka sangat miskin. Bukan hanya miskin, tetapi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Sekalipun sangat miskin, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Haleluya. Ini hal yang luar biasa dan patut kita contohi. Seringkali kita punya banyak alasan untuk tidak terlibat berkaitan dengan menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi marilah kita belajar dari jemaat Makedonia ini. Alkitab dengan jelas sekali lagi berkata bahwa mereka bukan saja miskin, tetapi sangat miskin. Tetapi apa yang menjadi pergumulan mereka dalam kemiskinan mereka, itu bukan menjadi alasan untuk mereka tidak terlibat dalam menunjukkan kepedulian mereka terhadap setiap orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan Alkitab berkata bahwa mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan jemaat Grip? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ini perlu diskusi internal. Mungkin ini perlu ada diskusi khusus, sehingga kita boleh lagi menemukan apa yang harus dan perlu untuk kita perbuat ke depan, berkaitan dengan menunjukkan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Hal yang ketiga, hal yang pertama tadi, gereja harus menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, untuk menjadi gereja yang peduli, mulailah dengan apa yang ada pada kita. Dan yang ketiga, gereja yang peduli adalah gereja yang tahu menghargai setiap berkat Tuhan. Ayat yang ke-12. Sekali lagi, hal yang ketiga, gereja yang peduli adalah gereja yang tahu menghargai setiap berkat Tuhan. Ayat 12 dari pembacaan kita tadi berbunyi demikian. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Saya ulangi kalimat yang terakhir dari ayat yang ke-12 ini. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Setelah semua makan dengan kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Inilah yang saya maksudkan dengan menghargai berkat Tuhan. Tidak menghambur-hamburkan berkat Tuhan. Tidak menyalahgunakan berkat Tuhan. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Seringkali kita menghambur-hamburkan berkat Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Untuk poin ini lagi-lagi saya mau berkata, jemaat, mari kita coba untuk mendiskusikannya lebih jauh. Karena kita akan
bisa menemukan banyak hal. Ya, untuk bagaimana kita sebagai gereja dalam hal menunjukkan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja yang peduli. Sekali lagi saya berdoa supaya tidak sekedar menjadi teori, tetapi kiranya bagian firman Tuhan pada minggu ini ya menjadi bagian firman Tuhan yang berbicara khusus bagi kita. Karena untuk menjadi gereja yang hidup, yang mempermuliakan Tuhan, kita tidak punya pilihan yang lain. Selain kita, sebagai orang-orang percaya, gereja Tuhan harus menunjukkan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan dalam menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita hanya punya satu tujuan. Bukan supaya kita dikenal, bukan supaya kita mendapat pujian, tetapi dengan semua yang kita buat, dengan semua yang kita lakukan, berkaitan dengan menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nama Yesus dikenal, orang tahu siapa Yesus Tuhan kita. Dan biarlah Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan ditinggikan. Ya, di balik semua yang kita buat, di balik semua yang kita lakukan, berkaitan dengan menunjukkan kepedulian kita kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadilah gereja yang peduli. Jadilah jemaat yang peduli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu, di mana dalam pertemuan ibadah kami di minggu ini, Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan, khususnya pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami telah merenungkannya berkaitan dengan tema gereja yang peduli. Biarlah bagian firman Tuhan ini tidak sekedar menjadi perenungan kami belaka, tetapi itu hendaknya kami melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kesempatan ini hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang lemah, biarlah Tuhan menjamah dan jadilah kuat. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah dan jadilah sembuh. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini di tengah-tengah pergumulan, permasalahan apapun, hamba berdoa biarlah kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan hadir nyatakan kehendak dan kuasa-Mu, memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan masalah yang mereka hadapi. Baik itu berkaitan dengan usaha pekerjaan mereka, bahkan pergumulan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dan khususnya juga bagi jemaat Grip dalam pergumulan mereka berkaitan dengan tempat ibadah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Dan biarlah oleh kasih dan anugerah Tuhan, sampailah pada titik dalam waktu dan dalam kehendak Tuhan, mereka boleh ada dalam persekutuan bersama, ada dalam ibadah bersama secara tatap muka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bahkan pada kesempatan ini, hamba juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Jokowi, amin. Hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk diberkati oleh Tuhan.
berbagai masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa, hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, dan biarlah dengan hikmat yang daripada-Mu, mereka boleh menemukan jalan keluar atau menemukan apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan berkaitan dengan berbagai pergumulan masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, baik masalah yang berkaitan dengan ekonomi, politik, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sempurnakanlah ibadah dan penyembahanmu hari ini dengan membawa korban syukur kepada Tuhan. Ingatlah saudara, Tuhan adalah sumber dari segala berkat, sumber dari segala apa yang kita miliki. Semua harta benda dan uang kita adalah hasil pemberian Allah semata-mata. Berilah persembahanmu yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
Terima kasih kepada hambanya Pendeta Johannes Patiasina MTH, Ketua Sinode Gereja Rasuli Indonesia yang sudah membawakan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan dan juga keluarga Bapak. Salam hangat dari kami, GRI Berkat, kepada Jemaat GRI Eklesia Makassar. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima dan aminkan berkat Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing, dan terimalah firman pengutusan buat saudara, yang mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima dan aminkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan tersenyum dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih, anugerah, dan rahmat dari Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.